Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, terkadang ketenaran itu membuat kita dicari banyak orang. Dan tentunya ketika kita dicari banyak orang, itu artinya bahwa orang itu menghendaki kita untuk menjadi sesuatu yang mereka kehendaki. Dan tentu di sini, selain untuk menambah popularitasnya, tapi sekaligus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang menjadikan dia sebagai sosok atau sebagai tokoh yang bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka, atau bisa memberikan sumbangsi positif untuk mereka. Setidaknya hal ini yang mungkin juga terjadi dengan Yesus ya. Yesus telah banyak melakukan mujizat ya. Dengan begitu nama Yesus makin dikenal. Dan kita tahu bahwa mujizat itu ya sesuatu peristiwa yang terjadi di luar nalar manusia atau di luar kemampuan manusia. Yesus ada begitu banyak yang dilakukan oleh Yesus ya dengan mujizat-mujizat itu. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, ya mengubah air menjadi anggur. Dan pada hari ini ya memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Tentu peristiwa-peristiwa itu
meyakini banyak orang bahwa Yesus itu bukan orang sembarangan. Dan oleh karena itu mereka mempunyai suatu motivasi untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Karena itu dimanapun Yesus pergi, mereka terus datang dan mencarinya. Yesus tahu apa yang menjadi motivasi itu. Sehingga ketika tadi Yesus sudah memberi mereka makan sekian banyak orang itu, dia menyingkir ke gunung seorang diri, tentu untuk berdoa. Ya, menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia Teristimewa suara-suara yang menghendaki Yesus itu menjadi raja atau pemimpin mereka. Tentu dalam hal ini konsep orang-orang itu tadi menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka terus secara politis dalam arti itu. Dan karena itu mereka mau agar Yesus itu menjadi pemimpin mereka yang nantinya mereka memimpin mereka dengan kemampuan, karisma yang dimiliki Yesus Yesus berkata-kata dengan wibawa, memerintah wibawa, dan juga mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia. Bagi mereka itu sudah cukup untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin yang setidaknya nanti membantu mereka untuk mengusir penjajah mungkin saja memerdekakan mereka, memberikan kesejahteraan bagi mereka. Singkat kata bahwa konsep pemimpin mereka dalam pemikiran mereka itu adalah konsep pemimpinan yang sifatnya politis memberi mereka kesejahteraan secara finansial, mungkin memenuhi kebutuhan mereka dan sebagainya. Jadi Yesus tahu itu semua sehingga Yesus harus menyingkir. Menarik teman-teman saudara-saudari di balik hal itu mukjizat ini sebenarnya salah satu bentuk cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi selain kata-kata, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui mukjizat. Dengan demikian tujuan mukjizat Yesus itu untuk menyadarkan orang-orang itu bahwa Allah sebenarnya sudah berkarya untuk mereka. Atau karya Allah terjadi dalam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus termasuk hari ini. Dengan demikian Yesus di situ mengungkapkan belas kasihan Allah kepada mereka. Jadi kalau memberi makan itu artinya bahwa orang-orang itu mengalami kelaparan. Dan Yesus pun di situ menaruh belas kasihan kepada orang yang mengalami kelaparan itu. Sehingga dia bertanya kepada muridnya Filipus untuk membeli mereka makanan. Tetapi tadi kekurangan finansial itu tidak memungkinkan mereka untuk memberi makan sekian banyak orang. Dan disitulah Yesus bertindak menunjukkan bahwa Allah itu berkarya untuk mereka. Satu harapan memang dari mereka itu adalah mereka percaya bahwa Allah itu mengasihi mereka dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita dewasa ini mungkin ingin menjadi tenar ingin menjadi orang nomor satu supaya kita mendapat begitu banyak job atau mendapat banyak tawaran-tawaran, atau ingin menjadi sukses supaya dikenal banyak orang, dan itu sekiranya kecenderungan yang ada dalam diri kita. Tapi dari bacaan ini setidaknya itu memberi pesan bahwa tidak selamanya ketenaran itu membuat kita bahagia. Ketenaran itu terkadang mengikat, mengukung kita dalam sebuah dunia yang sempit. Kita tidak bebas. Dan mungkin kita akan cenderung jatuh dalam berbagai banyak godaan-godaan Oleh karena itu seperti Yesus, kita setidaknya tidak dilarang atau tidak menghalangi untuk menjadi orang yang sukses, tetapi tetap mengambil waktu sendiri untuk berdoa, menyingkir dalam kesunyian, berdoa, memohon tuntunan ilahi memohon bimbingan ilahi dalam karya-karya kita itu. Dan tentu di sini sebagai wujud iman
Jangan lupa berbuat kasih, memberikan sesuatu yang berguna atau bantuan-bantuan sosial ya kepada setiap orang yang membutuhkan. Dengan demikian ya memang kita itu sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang memberikan makanan juga kepada orang lain, memberikan sesuatu juga kepada orang lain untuk kehidupan, ya, untuk kebaikan bersama. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.